Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, bicara tentang mahalnya sebuah hidayah. Tentu ini adalah pembicaraan yang sangat besar, memang mahal, sesuatu yang mulia. Kebutuhan melebihi sifat darurat. Kalau hukum darurat terjadi tidak pada semua kondisi, pada waktu-waktu tertentu, adapun hidayah ini menjadi kebutuhan keluar masuknya nafas kita. Kita tahu ahibbati fillah. Pertama, terkait dengan dunia yang kita ditempatkan oleh Allah Jalla wa'ala padanya, adalah hidup yang bersifat sementara. Allah Jalla wa'ala menjadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk kebutuhan hidup akhirat. Namun hidup yang sementara dijadikan sebagai tempat kita berbekal oleh Allah Jalla wa'ala, penuh dengan ujian dan cobaan. Ternyata dunia ini adalah negeri tempat kita dicoba dan diuji oleh Allah Jalla fi'ula. Artinya bahwa betapa tinggi tingkat kebutuhan kita untuk kemudian kita bisa lolos dan lulus dari tempat ujian dan cobaan ini. Allah menjadikannya dunia yang bersifat sementara ini adalah tempat kita berbekal, ternyata penuh dengan ujian dan cobaan. Maka untuk kita menjadi orang yang lulus dari ujian dan cobaan hidup dunia, lalu menjadi selamat kembali kepada kehidupan yang abadi, maka sangat membutuhkan petunjuk dalam hidup. Sangat butuh hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Ini satu. Tinjauan yang kedua, Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan tentang penciptaan manusia dan sifat yang melekat padanya. Zalum, jahul. Manusia yang memiliki sifat jahul berada pada puncak kebodohan dan ketidaktahuan. Yang kedua, memiliki sifat zalum. Tidak mungkin dengan sifat ini dia akan bisa menghadapi, bahkan dengan sifat ini dia akan bisa melakukan pengerusakan di muka bumi. Atas dasar ini pula, betapa butuhnya manusia terhadap hidayah. Betapa butuhnya manusia terhadap hidayah untuk bisa mengangkat sifat kezaliman yang ada pada dirinya. Mengangkat sifat kejahilan yang ada pada diri manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak bisa kita gambarkan
Kalau sifat ini atau hidayah tidak menjemput manusia, tidak mungkin akan bisa lulus dan lolos dari ujian dan cobaan hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih dari hanya kebutuhan yang bersifat darurat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita mencoba untuk kemudian memurajaah kembali. Kita sering mendengar hidayah, kita sering mendengar mahalnya hidayah dari asatidah kita. Kita mencoba untuk memurajaahnya kembali, barakallahu fikum. Tadi sudah kita dasari bahwa dunia bersifat sementara. Allah menjadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan hidup di akhirat. Ternyata penuh dengan ujian. Adanya ujian demi ujian itu butuh adanya petunjuk di dalam hidup. Agar kita tidak salah, agar kita tidak keliru melaksanakan amanat-amanat Allah Jalla wa'ala yang diembankan dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, meninjau dari sisi kita sebagai insan yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala membawa sifat zalum, jahul. Maka barakallahu fikum, butuh kepada petunjuk dalam hidup agar kezaliman bisa kita lawan, kejahilan bisa kita jawab. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu, apakah hidayah itu? Apa yang dimaksud dengan hidayah kalau demikian? Kembali lagi, tatkala Allah Jalla wa'ala melarang manusia untuk melakukan pengerusakan di muka bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Pengerusakan itu dibangun di atas dua landasan dan sifat yang ada pada diri manusia, yaitu az-zulmu wal jahlu. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, menyebutkan bahwa manusia dalam kehidupan dunia ini ada padanya syu'batun. Syu'bah itu adalah bagian dari sifatnya iblis, dan syu'bah bagian dari sifatnya Fir'aun. Yang kedua, kejahatan terjadi pada dua makhluk ini, beliau sebutkan asalnya adalah al-jahlu wal-zulmu. Kejahilan yang ada dan sifat zalim yang ada pada manusia itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika dunia ini berada dalam kerusakan yang sangat hebat karena manusia yang berbuat, maka Allah Jalla wa'ala menurunkan hidayah. Allah Tabaraka wa ta'ala menurunkan hidayah dengan mengutus para rasulnya yang terbaik pada setiap umat untuk membawa, menawarkan hidayah kepada hamba-hamba Allah Jalla fi'ula tersebut. Dari sini kita ketahui bahwa hidayah itu adalah al-haq. Hidayah itu adalah al-haq. Hidayah itu adalah al-ilmu wal-amalus salihu. Hidayah itu adalah ilmu. Hidayah itu adalah amal soleh. Apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk meluruskan hidup hamba-hamba Allah Jalla wa'ala di negeri ujian, sekaligus membentengi mereka dari ancaman-ancaman yang akan merusak hidup mereka, itulah hidayah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun yang lurus hidupnya di muka bumi ini, maka bisa kita memastikan kalau dia sedang berjalan dengan hidayah. Siapapun yang kita menemukan dia melakukan kerusakan hidup, apakah kerusakannya dengan maksiat, kerusakannya dengan
berbagai macam bentuk kebid'ahan, ma'asi dengan beragam-ragam bentuknya, kebid'ahan, atau melakukan kesyirikan sebagai kezaliman terbesar kepada Allah Jalla wa'ala, tahu kita jawabannya bahwa orang tersebut belum mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, berarti kita bisa merangkum bahwa hidayah itu adalah anugerah Allah Jalla wa'ala untuk kita mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaitan insan manusia secara umum dengan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menggambarkan ada 3 jenisnya manusia. Hamba Allah Jalla wa Ala di hadapan hidayah. Yang pertama, barisan orang-orang yang alladzi an'amallahu alaihim. Orang-orang yang memang Allah Jalla wa Ala menginginkan buatnya di dalam hidupnya hidayah. Inilah barisan orang-orang yang telah meraup, telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala menyebutkan hambanya al-maghdub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala? Dia tahu ini adalah petunjuk dari Allah. Dia tahu kalau ini adalah hidayah dari Allah Jalla fi'ula. Dia tahu ini adalah kebenaran. Dia tahu adalah ini ilmu wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahu. Namun karena dia tidak mendapatkan hidayah, banyak hal kan. Kita akan sebutkan di akhir kenapa manusia itu, barakallahu fikum, tidak bersama hidayah di dalam hidupnya. Ternyata memang ada dari manusia itu sendiri yang tidak mau mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jenis yang kedua ini tahu itu adalah hidayah. Itu adalah petunjuk hidup yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya, tahu. Tetapi Allah Jalla wa'ala tidak memberikan kepadanya hidayah. Sehingga pengetahuan dia tentang kebaikan, kebenaran, tentang ilmu itu tidak kemudian membuahkan amal. Tidak mau beramal. Tidak mau mewujudkan. Dia tahu, tetapi tidak mau mengerjakan, mengambil petunjuk itu, barakallahu fikum. Ya tentu banyak asas kan. Banyak dasar dan landasan. Manusia itu tidak menerima. Tadi sudah kita sebutkan di awal. Sifat zalim dan sifat kejahilan yang ada pada dirinya. Karena kalau seseorang mengerti hidayah, tapi dia tidak mengamalkan, mau hebatnya misalkan Al-Qur'annya Masya Allah, hadisnya dia ketahui, tapi enggak beramal, dia tetap dalam status jahil. Dia tetap dalam berstatus jahil, barakallahu fikum. Kembali lagi pada sifat awal penciptaan manusia, zaluman jahula. Betapa butuhnya dan pentingnya kehidupan manusia ini untuk berjalan di atas petunjuk Allah Jalla fi'ula. Dia sudah dekat dengan kebenaran itu. Dia sudah dekat, barakallahu fikum. Dia pahami ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini berbahaya, itu yang tidak berbahaya, mengandung masalah. Tapi dia tidak bisa untuk mengamalkannya. Yang ketiga, sebaliknya. Orang yang sama sekali buta tentang hidayah.
Dia tidak tahu barakallahu fikum. Karena ketidaktahuannya, dia berbuat. Kalau dia bahasakan jihad. Di atas, bukan petunjuk barakallahu fikum. Golongan yang ketiga ini disebut oleh Allah Jalla wa'ala adh-dhalin. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketiga golongan ini kaitannya dengan hidayah. Kita tahu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Allah Jalla wa'ala membagi hambanya barakallahu fikum menjadi 3 bagian. Sekarang manusia tanpa hidayah. Gambaran hidup manusia tanpa hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita menunjukkan bahwa hidayah itu harus dimiliki dimanapun, kapanpun keluar masuk nafas kita. Butuh kepada hidayah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh misalkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan firman Allah Jalla wa ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Tatkala Allah Jalla wa ala membacakan ayat ini, beliau menjelaskan dengan sebuah permisalan untuk menunjukkan kebutuhan besar seseorang terhadap hidayah itu, sekaligus memberitahukan ancaman yang sangat dahsyat kalau seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla fi'ula. Rasulullah SAW menggariskan satu garisan. Kemudian mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggariskan dari arah kanan ke arah kiri, garisan. Rasul SAW mengatakan, hadhis subul. Ini adalah jalan. Tidak ada satu pun di jalan ini kecuali setan menyeru di atasnya. Allahu Akbar. Ini kan sebuah ancaman. Sebuah barakallahu fikum warna hidup. Kalau seseorang tidak berjalan di atas hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah di dalam hidup, ya setan yang akan menjadi pemimpinnya. Jalan-jalan yang membahayakan itulah yang akan ditempuh. Berarti orang yang berjalan tidak di atas hidayah, ujungnya adalah kebinasaan. Akhirnya adalah kemudaratan buat dirinya, kehancuran buat dirinya, kerendahan buat dirinya, kehinaan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 179. Kata Allah Jalla wa Ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
ulaika humul ghafilun. Kata Allah Jalla fi'ula. Sungguh kami telah memasukkan ke dalam Jahannam kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal untuk memahami ini, memahami itu, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak dipergunakan, ahibbati fillah. Artinya bahwa akal tidak berjalan di atas petunjuk Allah Jalla fi'ula. Dia tidak akan bisa sampai kepada kebaikan hidup dengan akalnya. Apalagi mau menuju kesempurnaan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebuah gambaran hidup orang berakal tidak membawa petunjuk. Tidak akan bisa memahami apapun, barakallahu fikum. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, kita tahu tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang dilihat. Tidak akan bisa, barakallahu fikum, mengambil pelajaran peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dialamikah atau dia saksikankah, tidak akan bisa mengambil pelajaran, barakallahu fikum. Ini terhadap ayat-ayat yang nampak di hadapan mata. Belum lagi kalau melihat kepada Al-Quran. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menghukum umat-umat terdahulu. Yang mereka menentang, yang mereka menolak hidayah. Yang mereka, barakallahu fikum, memusuhi hidayah. Apa yang diperbuat oleh Allah terhadap mereka? Ayat-ayat matluah. Ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Tidak bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Sekali lagi, dia dengan matanya tidak bersama hidayah. Yang ketiga, al-adhan. Pendengaran, barakallahu fikum. La yasma'una biha. Kata Allah Jalla fi'ula. Tidak bisa mendengar, barakallahu fikum, wejangan. Tertutup dari panggilan Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat, teguran-teguran sebagai bentuk kecintaan saudaranya, la yasma'una biha. Para nabi dan rasul membawa itu semua yang akan meluruskan akal manusia, yang akan meluruskan mata manusia, yang akan meluruskan telinga manusia. Ternyata mereka dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa dampak hidup? Apa yang pantas dan patut untuk kemudian label diberikan kepadanya? Allah menyebutkan, ulaika kal an'ami. Mereka itu, kata Allah Jalla wa'ala, tak ubahnya seperti binatang ternak. Tak ubahnya, kata Allah Jalla wa'ala, seperti binatang ternak, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan, balhum adhal. Bahkan mereka lebih dari hanya sekedar binatang ternak. Subhanallah. Ini gambaran hidup. Jika tidak hidup dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, kerendahan, kehinaan, kehancuran, barakallahu fikum, rendah di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka tak ubahnya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu, kata Allah Jalla fi'ula. Di dalam surat Al-Furqan ayat 44, Allah Jalla wa'ala mengatakan, inhum illa kal an'ami balhum adhallu sabila. Tiadalah mereka itu, kata Allah Jalla wa'ala, melainkan bagaikan binatang. Bahkan mereka lebih sesat jalannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kehidupan mereka di dunia ini digambarkan lagi oleh Allah.
dalam surat Muhammad. Yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Di dunia ya tidak lebih dari itu. Bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan makanan, bersenang-senang, beriang gembira, wa ya'kulun. Pokoknya bernikmat-nikmat sudah. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, kama ta'kulul an'am. Sebagaimana mereka atau binatang ternak makan. Sebatas itu hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Allah Jalla wa Ala, api nerakalah sejahat-jahat tempat kembali. Rahimani wa rahimakumullah. Gambaran mungkin yang sangat dekat dengan kita, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Kata Allah Jalla wa Ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah? Kata Allah Jalla wa Ala memberikan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Katakan wahai Rasul Allah. Katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi karyanya, amalnya. Apa kata Allah Jalla wa Ala memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang tersesat usahanya di dunia. Artinya bahwa dia berbuat tidak di atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menyebutkan akhsarin. Orang yang paling merugi berkarya hidup di dunia. Tadi di atas sudah kita gambarkan. Allah Jalla wa Ala menjadikan dunia ini adalah mazra'ah kita. Sawah kita, ladang kita, yang kita akan garap dengan sebaik mungkin, berbekal padanya untuk akhirat. Barakallahu fikum. Ternyata dari manusia ini ada orang yang paling merugi usahanya. Apa dia? Dhalla sa'yuhum. Salah, keliru, tersesat karya-karyanya di dalam hidup. Dalam kehidupan dunia ini. Anehnya ini, gambaran orang yang tidak berada di atas hidayah. Sudah tidak menguntungkan dia dunia akhiratnya. Menyebabkan dia rendah, menyebabkan dia terhina. Barakallahu fikum. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka, mereka mengira, mereka menduga kalau diri mereka itu melakukan yang terbaik dalam hidup. Coba orang-orang yang melakukan hal-hal baru dalam urusan agama. Bagaimana meruginya, barakallahu fikum. Ini gambaran orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah itu dhalla sa'yuhum, sudah keliru, salah apa yang dilakukan, menyangka, mengira, menduga dirinya itu adalah orang yang paling terbaik berbuat. Siapa kira-kira di belakang manusia yang seperti ini? Barakallahu fikum. Ya tentu kan yang membawa bendera kesesatan, lawan dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengganggu, yang menggoda, yang memberikan dalam firman Allah Jalla wa Ala tazyin, yang mempermak perbuatannya, yang memperindah perbuatannya yang salah dipermak, diperindah seolah-olah dia yang terbaik, dia yang terbagus, dia yang terlurus. Kan begitu syayatin berusaha untuk melakukan pengerusakan terhadap seseorang, sehingga sangat kuat dia memegang perbuatan yang salah dan keliru yang dianggapnya
berjalan di atas petunjuk, menganggapnya dia adalah orang yang telah melakukan yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambar seseorang yang tidak berjalan di atas petunjuk Allah Jalla fi'ula. Betapa mengerikan, betapa menakutkan. Rahimani wa rahimakumullah. Di perjalanan hidupnya, di ujung kehidupan dia, betapa mengerikan dan menakutkan. Salah satu gambaran yang disebutkan, salah satu gambar, ya, seseorang yang tidak membawa petunjuk di dalam hidup adalah orang yang sangat sempit dadanya. Kata Allah Jalla wa'ala, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama yas'adu fis sama'i. Gambaran orang yang tidak diinginkan petunjuk buatnya, maksudnya kan dilawannya. Berjalan hidup bersama, barakallahu fikum, kesesatan. Ternyata kesesatan hidup itu akan membentuk kepribadian orang. Kesalahan hidup akan membentuk pribadi seseorang yang sumpah. Kerdil jiwanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sempit dadanya di dalam hidup ini. Dengan lawan dari petunjuk itu, dosakah, kemaksiatan, barakallahu fikum, pelanggaran-pelanggaran syariat akan menjadikan seseorang itu berjiwa kerdil dalam hidup. Tidak memiliki jiwa yang besar, barakallahu fikum. Sempit dadanya kalau dibawa memikul ujian-ujian. Gambar antum kira-kira bisa berhasil enggak? Karena dari sederetan ujian, dia akan dicela, dia akan dicerca, dia akan dihina, dia akan dizalimi. Enggak akan, barakallahu fikum. Kalau seseorang yang memiliki sadar atau jiwa yang dhayyik, karena kesesatan, karena kesalahan, karena kemaksiatan, karena pelanggaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa hidayah, hidup seseorang dengan hidayah itu akan menjadikan dia berjiwa besar, barakallahu fikum. Memiliki kesiapan, memiliki ketangguhan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tinggalkan sekarang, ya semuanya ada pada diri kita, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala telah menggambarkan sedemikian rupa kaitannya dengan hidayah. Seseorang tidak mendapatkan hidayah. Ini gambaran hidupnya loh. Orang yang mendapatkan hidayah, ini gambaran hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh misalkan, sebelum kita ada. Contoh misalkan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ. Allah lapangkan dada seseorang. Dilapangkan dadanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seseorang memiliki dada yang lapang, tentukan dia akan bisa lulus, bisa lolos dari ujian-ujian hidup dunia, rahimani wa rahimakumullah. Menyakiti dia, menzalimi dia, barakallahu fikum. Tapi dia pikul dengan dada yang lapang. Dia akan bersabar, insya Allah. Dia akan siap menerimanya. Karena yang diharapkan adalah apa yang ada di sisi Allah Jalla. Ini kalau seseorang berjalan dengan hidayah. Coba, kalau misalkan, ya, pondok kita ini dicela, dicerca, direndahkan ustadz kita, barakallahu fikum. Kan kita bisa bersabar. Kita bisa menahan diri. Kita, barakallahu fikum, bisa mengerem diri. Walaupun kita tidak menerima. Ini sebuah kezaliman, barakallahu fikum. Tapi kita bisa punya kekuatan untuk menerimanya. Kenapa? Karena hidayah. Coba kalau tidak ada hidayah, akan terjadi peperangan. Akan terjadi, barakallahu fikum,
pertumpahan darah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu kelulusan hidup di dunia adalah bersama hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita azan dulu, insyaallah kita langsungkan barakallahu fikum ba'dal adhan. Nah, muadzin yuadzin. Ahibati fillah, menyambung barakallahu fikum kembali terkait dengan persoalan hidayah. Allahu Jalla fi'ula telah menggambarkan tentang hidup bersama hidayah dan hidup dengan tidak berhidayah. Barakallahu fikum. Kita ingat kembali bahwa hidayah itu adalah al-haq. Hidayah itu adalah kebenaran. Hidayah itu adalah ilmu dan amal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau yang sering disebut dengan ad-da'u wad-dawa. Ad-da'u artinya penyakit, ad-dawa'u artinya obat. Barakallahu fikum. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan, qala rahimahullah, fa inna al-kamal al-insani madaruhu ala aslaini. Sesungguhnya kesempurnaan manusia itu beredar dan berboros pada dua dasar. Kesempurnaan dia. Barakallahu fikum. Agar kita tahu di belakang, ternyata orang yang patut dan pantas untuk menjadi imam adalah orang yang memang benar-benar berada pada dua aslain, dua dasar dan dua landasan ini, atau dengan kata singkatnya, orang yang hidup di atas petunjuk Allah Jalla fi'ula. Kata beliau, dua hal yang menjadi dasar, muara dan poros dari kesempurnaan manusia itu. Pertama, ma'rifatul haqqi minal batili. Mengilmui kebenaran itu dari kebatilan. Kekuatan seseorang bukan hanya mengilmui kebenaran, tetapi dia juga memahami tentang kebatilan. Barakallahu fikum. Dia paham kebatilan, makanya pentingnya pengetahuan tentang kebatilan itu batil telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, dalam cerita sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau bertakhassus. Takhassus. Ada kelas takhassus di sini? Ada? Hah? Ada tingkatan takhassus? Nah. Rasul alaihissalam gambar tahu mentakhassus, mengkhususkan diri. Belajar Al-Quran mungkin, menghafal Al-Quran. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan saya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang kejelekan. Nah, kekuatan ilmu ma'rifatul haq itu adalah dengan mengilmui kebatilan. Makanya kan Masya Allah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimah menyodorkan kita masail jahiliyah, agar kita ini benar-benar mengetahui ciri-ciri kehidupan jahiliyah di masa yang silam. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan ucapan sahabat Umar ibn Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rifil jahiliyah.
man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam itu akan lepas, seutas demi seutas akan lepas apabila tumbuh berkembang pemuda-pemuda nasya'a fil Islam, muncul orang-orang di Islam ini tidak kenal kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Makanya kan seorang penyair mengatakan, arabtu syarra la li syarr wa innama litawaqih. Aku mengenali, mengilmui tentang kejelekan ya bukan untuk mengamalkan. Barakallahu fikum. Tetapi untuk bisa menjaga diri darinya. Barang siapa yang tidak mengerti kebaikan dari kejelekan, waqa'a fi, dia akan bisa terjatuh dalam kejelekan itu dalam kondisi dia tidak tahu. Rahimani wa rahimakumullah. Pengetahuan ma'rifah seseorang, barakallahu fikum, tentang kebenaran, dia harus tahu kebatilan. Ini kekuatan. Yang kedua kata beliau, ma'rifatul haqqi minal batil. Dasar dan pondasi yang kedua adalah wa itharuhu alaihi. Makna itharuhu adalah, kalau bahasa terjemahan, mengedepankan, mengutamakan kebaikan al-haq itu. Tapi makna yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam penjelasan beliau berikutnya adalah quwwatun fi tanfidhil haq. Kekuatan seseorang untuk membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Ya. Mengamalkan kebenaran, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Ini pondasi. Kalau orang mau sempurna hidupnya, inilah yang dia harus, barakallahu fikum, usahakan dan lakukan. Berilmu, kemudian kekuatan untuk mengamalkan al-haq itu sendiri. Beliau menjelaskan, wa ma tafawatat manazilul khalqi indallah ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadzainil amrayn. Tiadalah terjadi perbedaan derajat, tingkatan derajat manusia di kehidupan dunia ini dan juga kelak di kehidupan akhirat, melainkan yang menjadi dasar pembedanya adalah perbedaan dia dalam dua hal ini. Kita punya pengetahuan tentang kebenaran, tapi kan lemah kita untuk mengamalkan kebenaran, barakallahu fikum. Di sana ada orang berpengetahuan tentang kebenaran, dia kuat mengamalkannya. Ya jelas dong, dia akan lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala dibanding kita, barakallahu fikum. Nah, inilah dia yang membedakan generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampai yang paling pertama, generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengilmui kebenaran itu bitafsil, dengan rinci, dan mereka membuktikan dan mengamalkan kebenaran itu bitafsil, dengan rinci pula. Sebagaimana mereka bermakrifat, berpengetahuan tentang kebatilan, kemungkaran itu bitafsil, dengan rinci, dan mereka meninggalkannya bitafsil, dengan rinci. Inilah yang menjadikan mereka terbaik umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak bisa dicapai oleh generasi, barakallahu fikum, setelahnya. Maka rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inilah dia yang membedakan. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika menyebutkan derajat seseorang di sisi Allah, beliau menyebutkan, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi biqadri tamassukihi bisunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kata beliau, derajat seseorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kokoh dan kuatnya dia memegangi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan kondisi manusia hum aktsaru hadzal khalqi adalah jenisnya tidak berilmu tentang al-haq dan tidak punya kekuatan untuk mengamalkan al-haq. Ini kondisi manusia yang paling terbanyak dalam kehidupan di dunia ini. Mayoritas tidak mengilmui tentang kebenaran dan tidak punya kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Dari sini kita dibangkitkan, disadarkan. Persoalannya apa? Persoalannya kan mereka tidak mendapatkan hidayah. Lalu yang mendapatkannya itu sedikit sekali. Tergambar, aduhai, betapa mahalnya hidayah dalam hidup. Betapa mahalnya hidayah di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan dari hamba Allah Jalla wa'ala berada dalam pelanggaran hidup. Pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Jalla fi'ula. Ketika melihat lagi, sangat sedikit. Ternyata, barakallahu fikum, betapa mahal hidayah dalam hidup hamba-hamba ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali sekarang kita. Ketika mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup, berarti kan orang yang mendapatkannya, orang yang memperoleh hidayah dalam hidup ini, kan orang-orang istimewa. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian menebar kebaikan yang akan menuntaskan problem-problem hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimah. Itu kan sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul membawa hidayah untuk menyelesaikan urusan-urusan hidup makhluk Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu, orang yang mendapatkan hidayah, para syabab dan syababah terlebih khusus, adalah Anda istimewa di sisi Allah. Dengannya Anda akan bisa menjawab persoalan-persoalan hidup. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para syabab dan syababah harus terus bersemangat untuk kemudian mencari, bersemangat untuk berjalan hidup bersama hidayah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sangat mahal. Kemahalannya itu satu terkait dengan kehendak dan kemauan Allah yang akan menitipkan dan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia inginkan. Barakallahu fikum. Kita sudah tahu kurang apa usaha Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya. Tapi keputusan hidup istri dan anak ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Kurang apa semangat Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan istrinya. Barakallahu fikum, juga demikian. Kurang apa usaha Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengajak al-ab, mengajak sang bapa untuk kemudian masuk ke dalam hidayah. Ternyata juga tidak mendapatkannya. Kurang apa usaha Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kemudian membagi hidayah. Barakallahu fikum kepada keluarga-keluarga dekatnya, sampai di antara keluarga dekatnya adalah sang paman yang memberikan penjagaan, yang memberikan pembelaan, pengawasan terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam. Itu pun tidak mendapatkannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mutlak kehendak
dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aduhai betapa mahalnya hidayah di dalam hidup, barakallahu fikum. Untuk kita jangan sekali-kali membuang hidayah itu. Maaf kalau bahasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah bersifat seperti sifatnya Fir'aun. Siapa yang dekat dengan dia, yang menjadi kawan, adalah orang-orang yang mau sejalan dengan hawa nafsunya. Ini sifatnya Fir'aun. Makanya tadi kita sebutkan, karena tidak mendapatkan hidayah, syu'batun. Ada syu'bah, satu bagian dari perilaku sifatnya Fir'aun. Pokoknya menarik orang, menjadikan siapapun menjadi kawan di saat dia sejalan dengan apa yang dia maukan. Akan menjadi lawan di saat dia tidak berjalan pada apa yang dia maukan, barakallahu fikum. Menjadi lawan. Walaupun orangnya itu berada, kata Syekhul Islam, di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tapi tetap akan menjadi lawan. Kenapa? Karena persoalan ini, barakallahu fikum. Maka ahibbati fillah, kita belajar dari usaha para nabi dan rasul untuk menawarkan dan membagi hidayah kepada keluarga-keluarga dekatnya. Ternyata tidak juga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Benar-benar murni ini adalah anugerah dari Allah, kehendak Allah, kemauan Allah Jalla wa'ala. Allah maha mengetahui orang ini patut pantas mendapatkan hidayah. Allah yang maha tahu orang ini berhak untuk memikul hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mahal. Yang kedua, barakallahu fikum, tentu kaitannya kembali kepada kita. Mahalnya hidayah itu karena kita harus membayarnya dengan perjuangan yang mahal juga. Harus membayarnya dengan perjuangan yang mahal, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bermujahadah di jalan kami, maka kami akan tunjukkan. Ayat ini diambilkan kita faidah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allahu Jalla wa'ala mengaitkan hidayah itu dengan jihad, dengan perjuangan, barakallahu fikum. Wa akmalun nasi hidayatan, orang yang paling sempurna hidayah dalam hidupnya, a'zamuhum jihada. Orang yang paling besar, paling agung tingkat perjuangannya di dalam hidup, barakallahu fikum. Tapi beliau menyebutkan, tidak kemudian ya berjihad di medan laga, barakallahu fikum, karena kita belum ada panggilan ke arah demikian. Sekarang adakah pintu kita berjihad untuk kita bisa mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Jalla fi'ula? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa afradul jihad, jihad yang paling wajib Anda lakukan adalah satu, jihadun nafsi, berperang melawan diri kita sendiri. Wa jihadul hawa, menjihadi hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah wa jihadus syaitan, berjihad melawan setan. Dan yang keempat, wa jihadud dunia, berjihad melawan dunia. Ya Allah,
Kita sekarang barakallahu fikum tahu kalau hidup kita menjaga kebaikan, menjaga hidayah, ternyata harus dibayar dengan usaha yang mahal. Usaha yang mahal, barakallahu fikum. Kenapa? Karena akan ada kemungkinan hidayah ini diambil balik oleh sang pemberinya, yaitu Allahu Jalla fi'ula. Akan diambil balik oleh zat yang menitipkan kepada kita hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu ahibati fillah, kalau kita terus atau memahami tentang hidayah ini begitu mahal, berarti kan kita harus membayarnya dengan perjuangan yang mahal untuk menjaga dan melindungi hidayah. Barakallahu fikum. Masya Allah, abnai, para penuntut ilmu, para syabab-syababah, Anda tertolong dari banyak sisi untuk kemudian menjaga hidayah yang mahal itu. Pertama, kedua orang tua adalah seorang sunniyah. Ini pendukung. Dia tidak menginginkan kita keluar dari hidayah. Terkadang sampai dia marah melihat kita melakukan sebuah pelanggaran terhadap hidayah. Cintanya dia terhadap diri kita, keinginan beliau berdua yang mulia untuk menjaga kita sebagai anak, untuk selalu berada dalam taufik dan hidayah Allahu Jalla fi'ula. Marah mereka. Mereka berikan dukungan apapun yang kita butuhkan. Untuk kemudian Anda, wahai para anak, putra putri, berjalan di atas hidayah. Maknanya adalah keberadaan kedua orang tua kita yang sunniyah, ini adalah nikmat dari Allahu Jalla wa'ala dalam menjaga hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai al-ab, wahai az-zawj, keberadaan istri Anda menjadi wanita yang saleh, berjalan di atas petunjuk, itu sebuah nikmat dari Allahu Jalla wa'ala. Anda jangan sia-siakan. Dengan mencoba melanglang buana lewat media sosial, mencari barakallahu fikum, mendakapi ya wanita-wanita yang kita tidak pernah tahu bagaimana dia, jangan sampai Anda telah mengkhianati sebuah hidayah yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula. Anda punya teman yang terbaik dalam hidup engkau. Demikian juga sebaliknya, seorang istri, jangan khianati dirimu. Jangan engkau rendahkan hidayah yang berada pada dirimu. Dan jangan sia-siakan seorang suami yang soleh, yang berjalan di atas hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu engkau berusaha menuntut kebebasan dengan media sosial, tidak diketahui oleh sang suami. Maka jagalah, barakallahu fikum, nikmat hidayah ini dengan sekuat yang kita miliki. Sekali lagi, mahal hidayah itu harus dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat mahal. Yang kedua, para tulabul ilm dan talibat, para syabab dan syababah, Allah berikan kesempatan antum untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala dari guru sampeyan, mengantarkan membaca karya-karya para ulama di masa yang silam. Ini adalah nikmat yang sangat besar untuk menjaga dan melindungi mahalnya hidayah. Dan yang terakhir adalah Anda bersabar tinggal di pondok pesantren yang mungkin banyak kekurangannya, barakallahu fikum. Maka ini adalah upaya besar, perjuangan besar yang Anda lakukan untuk menjaga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seorang pemuda telah berjalan hidupnya di atas hidayah, bukankah
telah mendapatkan sanjungan yang sangat tinggi dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala pada hari tidak akan ada lagi perlindungan, tidak akan ada lagi barakallahu fikum naungan kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Termasuk wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Adakah usaha yang lebih dari antum belajar petunjuk untuk kemudian mengamalkan petunjuk itu barakallahu fikum sebagai ibadah yang besar? Maka sabarkan diri antum para tulabul ilm, ikhwanuna wa akhwati fillah hafizakumullah. Kita sudah tahu terlalu banyak saudara-saudari kita berguguran dalam hidayah Allah Jalla wa'ala, menunjukkan sangat mahalnya hidayah ini barakallahu fikum. Maka jagalah dia barakallahu fikum dengan terus melakukan evaluasi. Kejahatan akan setiap saat bisa muncul min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini yang membahayakan hidayah itu. Ini yang membahayakan diri kita dengan hidayah. Di saat muncul syurur, kejahatan dari diri kita sendiri, kerusakan amal yang kita lakukan, sebentar hidayah itu akan hilang. Sebentar hidayah itu akan dicabut oleh Allah Jalla fi'ula. Ini yang paling berbahaya. Kita tidak takut dengan banyak orang mencela, mencerca, memusuhi. Tidak. Selama kita berada di atas petunjuk, tidak akan memudaratkan. Tapi ketika lawan itu muncul dari diri kita sendiri, ini yang gampang mengusir kita dari hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Terus lakukan evaluasi diri. Lakukan perbaikan, lakukan pembenahan dengan ilmu yang kita pelajari. Sibukkan diri dengan urusan kita sendiri. Urusan keluarga kita. Kita benahi, kita lakukan perbaikan. Kita coba kaji kelemahan-kelemahan diri kita. Insya Allah tidak akan ada waktu untuk membicarakan orang lain. Tidak akan ada waktu untuk menilai orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan jahil dan zalim. Sementara Allah ta'ala membenci orang yang zalim dan jahil. Bagaimana cara memahami ini dengan benar, Ustaz? Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala tidak menyukai kezaliman. Dan Allah Jalla wa'ala membenci kejahilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan selebar-lebar dan semudah-mudahnya manusia untuk tidak berbuat zalim. Manusia untuk tidak menjadi orang jahil. Apa itu? Belajar agamanya. Belajar syariatnya. Barakallahu fikum. Jadi, kezaliman itu dibenci tatkala muncul dari manusia itu kezaliman. Sekarang kalau kita mengatakan manusia itu ditakdirkan tercipta jahil, zalim. Iya. Anda tidak akan disiksa oleh Allah karena takdir. Anda tidak akan disiksa. Tetapi kita disiksa oleh Allah karena kita melakukan. Kita berbuat. Kita yang berkarya. Berarti kan kita harus berupaya untuk menyingkirkan, membuang kezaliman, membuang kejahilan dengan belajar syariat Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu a'lam. Allahu yahdi. Kalimat ini yang tepat ditunjukkan kepada siapa? Ini kan doa kalimatnya. Kalimatnya doa barakallahu fikum. Ya. Setiap orang ya pantas untuk mendapatkan doa tersebut. Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya.
Nah, konteksnya lebih lagi kalau seseorang itu salah dan keliru misalkan. Salah dia berucap sesuatu yang itu menjurus kepada kezaliman, menjurus kepada maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Anda mengatakan Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk pada dirimu. Iya. Ada santri yang salah, Allahu yahdik. Barakallahu fikum. Ya, patutnya terhadap orang yang melakukan sesuatu yang itu menjadi kekurangan buat dia. Kita doakan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apakah hidayah itu sesuai dengan kadar iman masing-masing? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah itu sendiri tadi sudah kita sebutkan adalah ilmu, amal. Hidayah itu adalah al-huda, yaitu petunjuk. Kuatnya, lemahnya hidayah, ya tentu terkait dengan iman yang ada pada diri kita. Taruhlah misalkan kita lemah imannya, tahu ini haram. Dalam kondisi iman lemah. Tahu kita petunjuk hidup itu bahwa ini adalah haram. Karena lemah iman, sehingga petunjuk itu kita langgar. Petunjuk itu kita langgar. Kaitannya sangat erat, barakallahu fikum. Tapi setelah itu, kita bisa mengembalikan diri. Untuk kembali kepada petunjuk itu. Bertobat. Meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Perhatikan kita mengembalikan petunjuk yang tadi tercabut dari diri kita karena pelanggaran itu. Barakallahu fikum. Ya, terkait dengan iman yang ada pada diri kita. Apakah benar Ustaz hidayah itu bermula dari sebuah mimpi? Ya tentu barakallahu fikum. Kita tidak mengatakan tidak, juga tidak mengatakan iya. Bisa terjadi, apalagi kalau misalkan mimpinya para nabi dan rasul, itu adalah wahyu. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan barakallahu fikum bermula dari mimpi yang dimaksud adalah sebab, ya dia bermimpi sesuatu menjadikan dia ingat, menjadikan ini sebab bisa saja terjadi. Bisa saja barakallahu fikum terjadi melalui mimpi. Tetapi kalau bermula dari mimpi, ini tidak. Ini sebagian sebab saja. Seseorang lewat mimpi, barakallahu fikum, ya kemudian menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan ada seorang Nasrani, dia bermimpi mengucapkan kalimat syahadat. Apakah ini bertanda kalau suatu hari nanti dia akan masuk ke dalam Islam? Kita mengatakan barakallahu fikum sebab iya. Karena selama sebab itu tidak menyelisih syariat Allah Jalla fi'ula. Termasuk di antaranya mimpi. Seseorang bermimpi seperti yang diceritakan ini, ya, bisa menjadi asal dia mendapatkan petunjuk. Maksudnya asal di sini menjadi sebab. Ketemu sama seseorang yang mungkin kehidupannya fakir miskin. Tapi bersama kefakiran itu, dia ringan tangan membantu misalkan. Sementara dia orang kaya ini, kok pelit sekali bawaannya. Dia melihat, dia mengambil pelajaran. Sebab dia mendapatkan hidayah karena itu. Sebab dia mendapatkan hidayah karena ini. Di antaranya mungkin karena mimpi. Bisa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datang dari diri dan syayatin. Astaghfirullahalazim. Wa barakallahu fikum. Ikhwati fillah hafizakumullah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun
yang menjadi sebab kebaikan ini terlaksana, mudzakarah kita bisa terwujud. Semoga menjadi timbangan amal soleh kita semuanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.